Bapak Ibu, janji-janji yang kita lihat di ayat 10, 11, 12, 14, dan 15 itu adalah perjanjian yang bersyarat. Ya, karena itu syaratnya harus dipenuhi. Kalau kita membaca di ayat yang ke-13, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Yang pertama, kita harus sungguh-sungguh mendengar perintah yang disampaikan Tuhan. Jadi kepada orang Israel yang akan memasuki negeri perjanjian dengan berkat yang berlimpah, yang bergantung pada sepenuhnya pemeliharaan Tuhan atas mereka, Bapak Ibu, mereka harus memenuhi syaratnya, yaitu bangsa Israel pertama harus sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan. Yang kedua, mengasihi Tuhan. Yang ketiga, beribadah kepada Tuhan. Ya, sungguh-sungguh, bukan sekedar mendengar, mendengarkan. Perhatikan, mendengar dengan mendengarkan itu ada sedikit perbedaan. Mendengar sambil lalu, tapi mendengarkan penuh dengan keseriusan, penuh dengan perhatian. Sehingga ketika kita mendengarkan, kita mengerti, kita memahami. Itu yang dimaksud dengan mendengarkan. Jadi mendengarkan perintah Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, penuh perhatian. Yang pertama, mendengarkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena saya percaya tahun kelimpahan tidak pernah lepas dari mendengarkan firman Tuhan. Tahun kelimpahan tidak pernah lepas dari mendengarkan firman Tuhan. Mengasihi Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kenapa urutan itu seperti itu? Kita mengasihi Tuhan karena kita mengetahui dari firman Tuhan apa Dia, siapa Dia, dan apa yang bisa Dia lakukan bagi kita. Lalu kita beribadah kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Seringkali diingatkan, jangan dengan rutinitas, jangan sekedar jadwal, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak memberikan sisa dari hari kita kepada Tuhan, tapi selalu kita memberi di awal. Bukankah kita ingin di awal berkat Tuhan? Tapi mengapa kita tidak mau memberikan yang awal untuk setiap hari-hari kita? Tapi kenapa kita berikan sisa? Upayakan datang hari Minggu beribadah bukan dalam kondisi lelah, karena waktu sisa malam Minggu, saudara. Kita menghabiskan semalam-malaman malam Minggu lalu datang ke gereja dengan ngantuk. Itu berarti kita bukan memberi yang terbaik dalam ibadah diri kita. Roma pasal 12 ayat 1, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu. Paulus menasehati jemaat di Roma. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Berarti mempersembahkan sesuatu yang terbaik, yang kudus. Persembahkan itu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Yang hidup belum tentu kudus, yang kudus belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Maka yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Persembahan itu walaupun baik, kalau tidak berkenan di hadapan Tuhan, sudah yang terbaik, tapi kalau tidak berkenan di hadapan Tuhan, seperti persembahan Kain. Kain itu saja mempersembahkan yang terbaik, tapi tidak berkenan. Dari hasil pertaniannya dia persembahkan, tapi Tuhan bilang, aku tidak berkenan dengan persembahan itu. Maka persembahkan hidupmu, persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dengar perintah Tuhan, kasih Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita beribadah karena mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan karena kita mendengar dan mengerti firman Tuhan. Begitu Bapak Ibu. Saya ulangi, tahun kelimpahan bagi umat Israel di Kanaan adalah syarat. Beribadah karena mengasihi Tuhan, mengasihi karena mendengar, mengerti, memahami firman Tuhan. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan, mengasihi Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan. Jangan lagi tahun ini kita memberi sisa waktu untuk Tuhan. Kecuali kalau Bapak Ibu memang sudah tidak bisa lagi, ada acara keluarga yang tidak bisa Bapak Ibu. Tapi kalau hanya sekedar nongkrong-nongkrong saja, hari Minggu ngantuk pendeta khotbah, haleluya.
Sampai ada yang waktu sisa. Bagaimana kita bisa mendapatkan berkat yang terbaik jika kita memberi waktu sisa untuk Tuhan? Bukan di waktu sisa, tapi di waktu yang terbaik. Maka Yesus kata, bekerja selama hari masih siang, sebab akan datang malam orang tidak bisa bekerja lagi. Artinya bekerja di waktu-waktu yang terbaik. Nah, kalau kita ingin berkat yang terbaik, kelimpahan ilahi, tapi kepada Tuhan kita tidak memberi syaratnya, kita memberi waktu yang sisa, itu menunjukkan kita tidak mengasihi Tuhan. Dan itu lebih dalam lagi menunjukkan kita tidak mendengar firman Tuhan. Sebab orang beribadah karena mengasihi Tuhan, dia mengasihi Tuhan karena dia mengerti firman Tuhan. Mengasihi karena mengerti firman Tuhan. Syaratnya, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengar perintah yang kusampaikan pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya, itu dia. Saya percaya ini adalah tahun kelimpahan. Dan Tuhan menjanjikan kelimpahan itu dalam ayat-ayat itu kepada bangsa Israel. Tapi mereka harus memenuhi syarat. Jika kamu negeri itu tetap baik, dan negeri itu akan selalu baik. Tapi apa yang menyebabkan kehidupan orang Israel tidak baik? Ayat 16 memberitahu, hati-hati, Tuhan kasih peringatan. Coba dibaca, lanjut ayat 16. Jangan kamu lupa di ayat 16. Tolong dibacakan satu orang. Yang firman Tuhan. Ya. Hati-hatilah. Hati-hatilah. Supaya jangan hatimu terbujuk. Jangan hatimu terbujuk. Sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain. Beribadah kepada Allah itu kenapa? Karena tidak mengasihi Tuhan. Kenapa tidak mengasihi Tuhan? Karena tidak memperhatikan firman Tuhan. Itu memiliki hubungan, Bapak Ibu. Mendengar firman Tuhan, mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, itu sesuatu yang saling berhubungan. Jadi kalau orang beralih dari Tuhan karena dia tidak mengasihi Tuhan. Kalau dia tidak mengasihi Tuhan, kenapa? Karena dia tidak mendengarkan baik-baik firman Tuhan. Kalau orang Kristen baik-baik mendengarkan firman Tuhan, dia pasti mengasihi Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, firman-Ku tinggal di dalam kamu dan kamu mengasihi Aku. Lanjut. Dan sujud menyembah kepadanya. Ya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu. Ya. Dan Ia akan menutup langit. Menutup langit. Sehingga tidak ada hujan. Ya. Dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Sampai situ. Jadi ketika orang Israel kemungkinan dalam ketidaktaatan mengalami hal-hal yang tidak baik, bukan karena negeri itu tidak baik. Tuhan mengatakan negeri itu baik, tapi negeri itu baik karena bergantung kepada Tuhan untuk orang Israel. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu. Kita harus belajar hari ini. Kita ingin kelimpahan, kita ingin kebaikan dalam hidup kita. Ya, itu keinginan Tuhan. Tapi kita harus belajar bahwa ada janji yang bersifat kondisional, bersyarat. Jika kamu, maka aku, kata Tuhan. Jika kamu mengasihi, jika kamu mendengar firman-Ku, jika kamu beribadah, maka aku. Tuhan janjikan berkat yang bersyarat.